Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarni, NIM 90500122023, jurusan Perbankan Syariah. Materi yang akan saya jelaskan terkait kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan. Adapun submateri yang akan saya jelaskan yaitu 1. Kontribusi zakat dalam perekonomian. 2. Kontribusi zakat dalam pemberdayaan ekonomi. 3. Kontribusi zakat pengembangan industri halal dan lembaga keuangan syariah. 4. Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Kontribusi zakat dalam perekonomian. Potensi dan pengumpulan zakat. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah per tahun, namun realisasi pengumpulan zakat nasional saat ini baru sekitar 42 triliun rupiah. Zakat fitrah sendiri pada 2025 diproyeksikan mencapai 8 triliun rupiah, dengan wilayah Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar. Dampak makroekonomi. Zakat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian makro, antara lain meningkatkan produk domestik regional bruto, PDRB, meningkatkan konsumsi agregat masyarakat, mendorong investasi produktif, meningkatkan indeks pembangunan manusia, IPM, menurunkan tingkat pengangguran dan inflasi, mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, serta memperbaiki kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pemberdayaan dan pemerataan ekonomi. Dana zakat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan seperti pendidikan, kesehatan, bantuan modal usaha, dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Penyaluran zakat yang tepat sasaran meningkatkan konsumsi masyarakat miskin, memperkuat daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Inovasi dan transparansi. Indonesia diakui dunia dalam pengelolaan zakat berkat inovasi digital, transparansi, dan regulasi yang kuat. Digitalisasi pembayaran zakat melalui aplikasi dan e-wallet meningkatkan kemudahan dan akuntabilitas, serta memperluas jangkauan penghimpunan dana. Prinsip Zakat Core Principles, ZCP, yang diadopsi Indonesia menjadi standar internasional dalam tata kelola zakat yang efektif dan akuntabel. Peran strategis dalam ketahanan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai bantalan ekonomi sosial, khususnya di masa sulit, dengan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat rentan dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Pemerintah menargetkan peningkatan pengumpulan dan penyaluran zakat secara optimal, termasuk penggunaan data terpadu nasional agar distribusi lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya. Kontribusi zakat dalam pemberdayaan ekonomi. Zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi umat. Berikut adalah kontribusi nyata zakat dalam pemberdayaan ekonomi berdasarkan hasil penelitian dan praktik di Indonesia. Modal usaha dan pengembangan UMKM. Zakat digunakan sebagai modal usaha bagi mustahik, penerima zakat, seperti fakir, miskin, dan duafa. Dengan modal ini, mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha kecil, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan sosial tetapi mampu menciptakan sumber pendapatan sendiri. Penyaluran zakat ke sektor produktif, seperti pengembangan UMKM, terbukti mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Pengelolaan zakat yang optimal dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, UKM. Pelatihan, pendidikan, dan pendampingan. Sebagian dana zakat dialokasikan untuk pelatihan keterampilan, pendidikan kejuruan, dan pendampingan usaha. Program-program ini meningkatkan kemampuan mustahik, memperbesar peluang kerja, dan bahkan memungkinkan mereka menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Bantuan tidak hanya berupa dana, tetapi juga prasarana, penguatan kelembagaan, dan kemitraan untuk mendukung keberlanjutan usaha mustahik. Dampak terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian menunjukkan zakat produktif memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan perekonomian mustahik.
Kontribusi zakat produktif dapat mencapai 67,6% dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mustahik. Pemberdayaan ekonomi berbasis zakat membantu mustahik menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang mereka miliki, sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program pemberdayaan terintegrasi. Lembaga zakat nasional seperti Baznas menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti zakat community development, pemberdayaan usaha retail, Smart, Z-Chicken, pembiayaan usaha mikro, Baznas Mikrofinance, lumbung pangan, dan peternakan. Program-program ini tidak hanya menargetkan aspek ekonomi, tetapi juga sosial, kesehatan, pendidikan, dan spiritual, sehingga pemberdayaan bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, mengurangi ketimpangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin, serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong mustahik menjadi muzaki, pembayar zakat, di masa depan. Kontribusi zakat dalam pengembangan industri halal dan lembaga keuangan syariah. Peran zakat produktif dalam industri halal. Zakat produktif berperan penting dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan potensi besar dalam sektor ini. Namun, keterbatasan modal sering menjadi kendala utama dalam pengembangan industri halal. Lembaga zakat bersama dengan lembaga keuangan syariah, berkontribusi menyediakan modal dan dukungan bagi pelaku usaha halal, khususnya UMKM, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk halal mereka. Distribusi zakat produktif membantu meningkatkan perekonomian masyarakat mustahik, mengubah status mereka dari penerima zakat menjadi muzaki, pembayar zakat, sehingga mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan ekosistem industri halal. Dukungan untuk UMKM dan ekosistem industri halal berkelanjutan. Dana zakat digunakan untuk pemberdayaan UMKM yang bergerak di sektor halal, termasuk modal usaha, pelatihan sertifikasi halal, pemasaran, dan pengembangan kualitas produk agar memenuhi standar global. Optimalisasi zakat juga mendukung pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di industri halal, termasuk program pelatihan kerja dan sertifikasi halal, yang meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar domestik dan internasional. Melalui digitalisasi dan inovasi pengelolaan zakat, proses pendanaan menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran, sehingga memperkuat ekosistem industri halal berbasis digital yang mampu menembus pasar global. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah. Lembaga zakat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri halal. Pemerintah memberikan insentif dan regulasi, sementara lembaga zakat menyediakan dana dan pendampingan bagi pelaku usaha halal. Contohnya, Baznas melalui Koperasi Pasar Halal aktif membina mustahik pelaku usaha halal di berbagai provinsi, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mereka, bahkan menembus pasar ekspor. Pengembangan riset dan inovasi industri halal. Dana zakat juga dapat digunakan untuk riset dan pengembangan R&D dalam industri halal, seperti peningkatan kualitas produk, kehalalan bahan baku, dan efektivitas proses produksi. Hal ini penting untuk menjaga daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Tantangan dan faktor pendukung. Faktor pendukung utama pengembangan industri halal melalui zakat adalah dukungan modal yang melimpah dari lembaga zakat dan kolaborasi berbagai pihak. Tantangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia di lembaga zakat dan kurang konsistennya mustahik dalam menjalankan program industri halal. Koordinasi antar lembaga zakat dan sektor industri perlu diperkuat untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pengembangan industri halal. Zakat memiliki peran penting dan strategis dalam pengentasan kemiskinan dengan berbagai mekanisme yang berdampak sosial dan ekonomi. Berikut adalah peran utama zakat dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan kajian dan data empiris. 1.
sumber dana untuk modal usaha dan pemberdayaan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai modal kerja bagi masyarakat miskin untuk membuka atau mengembangkan usaha, sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Dengan modal ini, penerima zakat tidak hanya terbantu secara konsumtif, tetapi juga diberdayakan secara produktif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi orang lain. 2. Redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial. Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, mengalirkan dana dari yang mampu kepada yang membutuhkan secara adil dan merata. Hal ini mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memperkuat solidaritas dan rasa persaudaraan antar sesama umat Islam. 3. Pengentasan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kesejahteraan. Melalui pengelolaan yang terstruktur, lembaga zakat seperti Baznas berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim dengan strategi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Program zakat produktif yang diberikan secara berkelanjutan mampu meningkatkan taraf hidup mustahik dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. 4. Peningkatan konsumsi, tabungan, dan investasi. Zakat mendorong peningkatan konsumsi agregat masyarakat miskin, sekaligus memfasilitasi peningkatan tabungan dan investasi produktif. Ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penawaran tenaga kerja yang lebih besar, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. 5. Dimensi spiritual dan sosial. Selain aspek ekonomi, zakat juga memiliki dimensi spiritual yang mengajarkan kedermawanan, kerendahan hati, dan rasa kebersamaan. Nilai-nilai ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Itulah tadi penjelasan mengenai kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan. Jika ada salah kata mohon maaf, dan berikan kritik dan dalam pada kolom komentar. Terima kasih.